Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Logging Jaringan dengan Visualisasi Interaktif Berbasis Website. Di sini saya sendiri Fauzan Ajmal Lubis dan juga teman saya Muhammad Albisafana dan juga Nazwar Farizi. Dalam era transformasi digital, penggunaan jaringan komputer yang semakin luas membawa tantangan signifikan terkait keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Organisasi modern sangat bergantung pada layanan berbasis jaringan, sehingga berbagai ancaman seperti akses tidak sah, serangan siber, maupun kesalahan konfigurasi dapat menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan pencatatan login aktivitas jaringan yang andal agar insiden dapat terdeteksi dan dianalisis secara cepat. Sistem logging berperan penting dalam mencatat seluruh peristiwa yang terjadi di lingkungan jaringan, termasuk aktivitas pengguna, komunikasi antar perangkat, serta kejadian abnormal. Namun, data log umumnya berskala besar, heterogen, dan kompleks, sehingga sulit ditelaah langsung dalam bentuk mentah. Dalam studi log-based software, monitoring a systematic mapping mengungkapkan tantangan utama dari sistem logging, volume besar data, variasi format, dan kebutuhan pemrosesan efisien agar informasi penting dapat disajikan secara relevan. Tujuan penelitian di sini yang pertama itu membangun sistem logging jaringan berbasis web untuk memantau aktivitas log. Dan yang kedua itu menyediakan visualisasi interaktif untuk memudahkan analisis data. Dan yang ketiga mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna untuk keamanan akses. Nah, metodologi penelitiannya itu metode pengembangan sistem atau waterfall, yaitu salah satunya analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, yaitu DFD, ERD, dan flowchart, dan juga implementasi sistem menggunakan PHP dan MySQL, pengujian sistem, evaluasi hasil, dan ringkasan alur penelitian. Di sini juga ada flowchart sistemnya. Yang pertama itu berawal dari login, divalidasi, menuju ke dashboard, dan juga visualisasi login, dan juga yang terakhir ada logout. Nah, di sini ada tampilan dashboard sistem akad mahasiswa. Di sini kita bisa lihat langsung ya gambarnya. Juga di sini halaman utama sistem akademik yang memperkenalkan platform sistem akad mahasiswa. Di sini juga pengguna disambut dengan deskripsi singkat mengenai fungsi sistem yang membantu proses akademik seperti KRS, jadwal kuliah, dan administrasi kampus secara digital. Tombol mulai sekarang dan pelajari fitur mempermudah pengguna untuk langsung menggunakan atau mempelajari sistem. Nah, selanjutnya ada tampilan jenis login. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jenis login sesuai perannya, yaitu login admin atau login mahasiswa. Login admin memiliki akses penuh terhadap data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan sistem akademik. Dan login mahasiswa digunakan untuk mengelola KRS, melihat jadwal, nilai, dan informasi pribadi. Desain dua pilihan ini memudahkan pengguna masuk sesuai hak akses masing-masing. Selanjutnya ada tampilan login token. Halaman login yang mengimplementasikan sistem autentikasi token, pengguna cukup memasukkan alamat email dan menekan tombol request token login. Token satu kali pakai akan dikirimkan ke email untuk keamanan tambahan, menggantikan metode password tradisional. Di sini ada tampilan verifikasi token dan pertanyaan keamanan. Setelah token dikirim, pengguna diarahkan ke halaman verifikasi token, yaitu pengguna memasukkan token dari email dan terdapat pertanyaan keamanan atau captcha logika untuk memastikan pengguna bukan bot. Misalnya, semua burung bisa terbang. Merpati adalah burung, maka merpati. Nah, langkah ini itu merupakan bagian dari Zero Trust Authentication, memastikan identitas pengguna diverifikasi secara berlapis. Selanjutnya ada tampilan logging sistem admin. Jadi halaman khusus admin untuk memantau seluruh aktivitas pengguna di sistem. Admin dapat melihat statistik log seperti jumlah info logs, warning logs, dan error logs. Fitur pencarian dan filter membantu menelusuri log berdasarkan pesan, email, IP, atau level log tertentu.
Tampilan ini berfungsi sebagai pusat pengawasan aktivitas sistem. Selanjutnya ada tampilan detail log. Di sini menampilkan detail dari satu log aktivitas, termasuk level log atau info, warning, error, dan security. Juga ada pesan log dan email pengguna, waktu kejadian, IP address dan hostname, user agent atau informasi browser dan perangkat pengguna. Dan juga fitur ini membantu administrator dalam analisis insiden keamanan dan audit sistem. Di sini juga ada tampilan log aktivitas, menampilkan daftar log aktivitas pengguna secara real time. Setiap baris berisi pesan seperti failed login attempt, token login berhasil dikirim, hingga gagal mengirim token. Level log ditandai dengan warna berbeda. Kalau info biru itu aktivitasnya normal. Kalau warning itu kuning atau percobaan gagal. Dan error itu merah, itu kesalahan sistem. Data ini membantu mendeteksi percobaan login mencurigakan atau error sistem. Di sini juga ada tampilan dashboard user biasa. Jadi tampilan ini menampilkan informasi utama untuk pengguna atau mahasiswa, seperti total mata kuliah yang diambil, jumlah jadwal per hari, tugas yang masih pending, akses cepat untuk input KRS, lihat transkrip dan notifikasi, atau antarmuka didesain dengan tema gelap atau dark mode yang modern, responsif, dan mudah digunakan. Nah, tampilan selanjutnya ada tampilan login gagal atau verifikasi token. Tampilan ini muncul ketika pengguna melakukan kesalahan login berulang kali. Sistem menampilkan peringatan bahwa akun terkunci sementara, dilengkapi countdown timer dan notifikasi pengirim token ke email pengguna. Jadi fitur ini menambah keamanan sistem agar tidak mudah diserang oleh percobaan login berbahaya atau brute force. Nah, selanjutnya ada tampilan dashboard admin. Tampilan khusus untuk admin yang memiliki akses manajemen penuh terhadap data akademik. Jadi fitur yang tersedia itu ada manajemen mahasiswa, manajemen dosen, pengelolaan mata kuliah, KRS dan jadwal, nilai dan transkrip, login sistem dan pengaturan sistem. Antarmuka dibuat serupa dengan user biasa agar konsisten, namun dengan tambahan menu kontrol penuh untuk administrator. Nah, jadi hasil dan pembahasannya itu hasil di sini penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan keamanan login berbasis token dan CAPTCHA dengan sistem logging otomatis yang interaktif. Pendekatan dua lapis autentikasi meminimalkan kesalahan login dan aktivitas ilegal. Jadi sistem logging berfungsi sebagai audit trail yang transparan dan real time, mencatat setiap aktivitas pengguna lengkap dengan IP address dan waktu akses. Admin dapat memantau seluruh aktivitas jaringan tanpa harus memeriksa database secara manual. Jadi kesimpulannya di sini sistem meningkatkan keamanan autentikasi, memberikan transparansi aktivitas, menyediakan visualisasi intuitif, dan menunjukkan performa stabil bahkan pada jumlah log besar. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan dari PowerPoint kami yang ada pada proyek kami ini, dan juga akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian demo untuk mendemonstrasikan proyek kami. Jadi jika ada kata yang salah dan ada yang kurang dari proyek kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Pareji ingin menjelaskan file-file yang ada pada proyek kami. Di sini terdapat file proyek yang berisikan program-program kami. Nah, kita buka. Kita mulai dari sebentar ya, saya rapikan dulu. Baik, saya mulai dari asetnya. Nah, aset ini berisi sebuah CSS, di mana CSS ini yang mendesain website saya atau website dari kelompok kami. Kemudian, nah di sini saya tampilkan saja sekilas kode-kode programnya. Kemudian untuk config, nah pada database ini database.php, di sini ada file yang dimana yang menghubungkan antara SQL database SQL dengan website kami.
maka apa yang diinput akan masuk ke dalam database SQL. Kemudian pada include ini terdapat function. Function ini terdapat banyak fungsi. Ya, seperti fungsinya ini terdapat pada PHP Mailer yang berguna untuk mengirim kode OTP pada saat login. Dan ada captcha yang memverifikasi double. Ketika login OTP sudah berhasil, maka mengirim captcha. Lalu ada template PHP. Template tampilan, header atau footer, struktur HTML utama kami. Kemudian kita buka pada vendor. Nah, di sini ada Composer dan PHP Mailer. Dan terdapat di Composer ada autoload PHP, yang dimana untuk mengatur autoload semua library yang terdapat Composer. Nah, kemudian Composer file system ini versi paket dan sebagainya. Kemudian pada PHP Mailer terdapat vendor tadi. Selain Composer kan ada PHP Mailer. Nah, di sini berisikan untuk mengirim yang saya bilang tadi, yaitu kode OTP-nya. Kemudian kita langsung skip ke bagian kode-kode program utamanya. Nah, untuk auth.php ini, dimana fungsi dia ini untuk memverifikasi atau sebagai verifikasi filenya. Apabila kode OTP sudah terkirim, maka dia harus mengkonfirmasi dulu ke auth.php ini. Apakah cocok kalau ketika usage-nya terdapat usage, namun saya nanti terlalu lama mencarinya, saya menjelaskan saja. Apabila ada usage-nya 0, berarti file itu kode tokennya itu belum terkirim. Bukan terkirim, maksudnya belum digunakan. Maka usage-nya masih 0. Ketika usage-nya 1, berarti kode OTP sudah digunakan. Kemudian dashboard PHP yaitu seperti dashboard biasanya, karena kami membuat sebuah website si akad, maka ya seperti website pada yang lain. Kemudian indeks PHP ini website selamat datang. Ketika pas dibuka websitenya akan terdapat selamat datang untuk memasukkan kode login. Login PHP ini ya seperti halnya login yang menginputkan email, kemudian nanti akan mengirim OTP. Itulah fungsi dari yang sebelumnya saya jelaskan. Logout seperti biasa juga. Log ini yang mencatat aktivitas yang ada pada website kami, yang masuk dan keluar. Dan terdapat juga beberapa spek seperti IP, merek laptop, dan yang lainnya. Kemudian di sini refresh captcha untuk fungsinya. Ketika captcha-nya gagal, bisa diganti untuk konfigurasi captcha lainnya. Kemudian untuk register proses ini, register proses ini sama halnya dengan register PHP. Ketika daftar akunnya sudah selesai, maka register proses ini akan memproses dan memasukkan datanya ke dalam database SQL kami. Untuk riwayat loginnya sama saja, ini berhubungan dengan logs.php. Demikian saya Najwa Faridi menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Abdul Safan Hasibuan akan menjelaskan di bagian demo program web sistem logging yang kami buat. Nah, kita langsung saja masuk ke webnya. Kami di sini masih menggunakan localhost dengan nama localhost/project. Nah, sudah berhasil. Di sini adalah tampilan dari indeks program yang kami buat, di mana kami di sini membuat sistem logging dengan tema sistem akad mahasiswa. Langsung saja kita coba mulai login. Kita klik ini mulai sekarang.
Nah, untuk jenis loginnya, di sini kami membuat dua jenis login, di mana ada login admin yang dapat melihat aktivitas dari segala log maupun aktivitas dari mahasiswa. Dan mahasiswa sendiri hanya bisa melihat tampilan seperti pembelajaran, KRS, jadwal, nilai, dan informasi akademiknya. Pertama kita coba dulu login sebagai mahasiswa. Nah, di sini akan disuruh untuk menambahkan email. Di sini sudah ada email yang terdaftar sebagai mahasiswa, yaitu Najwar Pareji. Kita klik dan akan kita coba untuk request token login. Maka kita tunggu sebentar. Nah, maka kita tunggu token akan masuk dari email. Dan token ini akan berlaku selama 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, maka token akan kita refresh kembali dan akan mendapatkan yang baru. Nah, di sini sudah masuk ke email siswa tersebut, yaitu 385145. Maka di sini kami juga menggunakan captcha berupa pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan umum, misal jika utara di belakang, barat di kiri, maka timur di. Maka kita coba jawab asal saja. Di sini misalnya di kanan, apakah berhasil? Kita coba verifikasi masuk. Nah, berarti berhasil ya, captcha-nya tadi berhasil terjawab dengan benar, maka otomatis akan bisa menampilkan dashboard dari user mahasiswa yang berupa hanya menu total mahasiswa, mata kuliah, jadwal, tugas, dan menu-menu lain yang bisa dilihat di sini langsung. Kemudian kita akan mencoba untuk login admin. Kita logout terlebih dahulu. Di sini yang email yang sudah kami daftarkan sebagai admin, yaitu ini, email ini. Maka kita minta untuk request token lagi. Kita tunggu sebentar untuk penginputan tokennya ke email seperti tadi. Nah, ketika sudah masuk, kita ketikkan di sini lagi. Dan di admin juga terdapat captcha agar login ini tidak gampang untuk diserang, karena captcha ini bersifat pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak mungkin bot atau robot akan dapat mengakses ini. Jadi kita jawab seperti tadi lagi, jawaban yang benar. Kita verifikasi lagi. Nah, di admin dashboard admin menampilkan semua aktivitas mahasiswa, baik total mahasiswa, mata kuliah, jadwal, tugas pending seperti mahasiswa tadi. Tetapi di admin ini dia bisa juga melihat aktivitas logging dari user yang telah didaftarkan di sini. Misalnya di sini ada login admin tercatat di sini. Ketika levelnya berada pada tampil dengan tulisan info, maka login berhasil dilakukan. Kita coba lihat detailnya. Maka di sini terdapat detail log yang dilakukan dari akun login admin tadi. Di sini bisa dilihat sendiri apa-apa saja yang ditampilkan di sini loginnya. Nah, untuk level security di sini merupakan akun yang misalnya tidak berhasil login lebih dari 5 kali. Maka di sini akun tersebut akan diblok selama 15 menit untuk bisa kembali mengakses web ini. Kalau dengan warning biasanya ini terjadi karena token yang dimasukkan atau email yang dimasukkan salah. Nah, di sini kita langsung saja coba bagaimana jika
user tidak berhasil melakukan login. Maka kita coba login lagi. Kita masukkan lagi nama mahasiswa lain dengan email yang sudah terdaftar, yaitu email ini. Kita minta request token lagi. Kita tunggu lagi seperti tadi, maka akan disuruh masukkan token lagi. Nah, jika token masuk, kita ketik kembali. Kita di sini karena ingin mencoba untuk bagaimana jika login gagal, maka kita di sini coba untuk memasukkan token dan captcha yang asal. Misal di sini kita ketik saja asal tokennya, dan di sini kita jawab asal juga. Misalnya di sini semua burung bisa terbang, merpati adalah burung, maka merpati kita jawab saja asal. Kita coba verifikasi. Nah, di sini terdapat peringatan keamanan, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, sistem kami ini hanya bisa untuk percobaan 5 kali gagal. Maka jika tidak akan terblokir selama 15 menit. Maka kita coba saja di sini untuk login gagal selama 5 kali untuk melihat hasilnya secara langsung. Kita ketik asal lagi. Ini juga kita jawab asal lagi. Kita verifikasi. Maka percobaan ini akan otomatis terus turun sampai nanti akan ada peringatan lagi. Kita asal lagi. Asal. 2 kesempatan lagi, kita asal lagi. Asal. Nah, sekali kesempatan lagi, kita asalkan lagi. Ini juga asal. Nah, di sini muncul akun terkunci sementara, di mana kami membuat sistem ini jika kita gagal login selama 5 kali, maka akun dari user mahasiswa tersebut akan terkunci sementara selama 15 menit agar bisa untuk login ke web kembali. Nah, setelah misalnya waktu ini habis, maka mahasiswa tersebut akan bisa masuk untuk mengakses login dari web ini kembali. Nah, dan untuk di tampilan login admin atau log jaringan dari admin, kan admin bisa memantau, maka status dari akun ini akan berupa security, dan juga akan tercatat juga IP maupun segala hal tentang perangkat yang terblokir ini. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.